Dalam video yang direkam warga sekitar, terlihat api membakar bagian belakang mobil berjenis pickup penjual tahu. Api kemudian menjalar hingga ke bagian depan pickup dan membakar seluruh bagian badan mobil. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan peralatan sederhana. Pickup yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas damkar yang tiba di lokasi. Suruh pakai lap tadi. Satu unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran ini, penjual tahu yang berada di dekat kompor mengalami luka bakar ringan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Putra salah satu pedangdut wanita terkenal berinisial RDI yang masih di bawah umur kembali terjerat kasus narkoba. RDI ditangkap tim Satres Narkoba Polres Purwakarta, Jawa Barat lantaran diduga terjerat kasus narkoba jenis sabu. Dari tangan RDI disita sejumlah barang bukti, mulai dari sabu seberat 10,28 gram hingga telepon genggam. Dugaan sementara RDI menjadi kurir sabu dari seorang DPU Bandar Narkoba berinisial RB. Diketahui pada tahun 2023 lalu RDI pernah terjerat kasus peredaran obat terlarang dan baru keluar dari penjara pada awal Januari 2024. Satres Narkoba telah mengamankan satu orang anak di bawah umur yang diduga sebagai pengedar narkotika. Jadi anak di bawah umur ini sebagai kurir untuk mengantarkan paket-paket narkotika jenis sabu ke beberapa titik sesuai dengan map yang dikirimkan oleh DPO atas nama RB. Akibat perbuatannya, RDI terancam pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 2009 tentang narkoba dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Dan ayo siang kali ini kami awali dari informasi terkait musisi Virgon, di mana Virgon menjalani tes kesehatan usai ditangkap bersama teman perempuannya atas kasus narkoba. Ya, hasil pemeriksaan dan juga hasil tes urin Virgon dan temannya positif mengandung narkoba. Dengan menggunakan jaket hitam, masker dan juga penutup kepala, Virgon menjalani pemeriksaan kesehatan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Mendapat pengawalan ketat, Virgon berjalan seraya tertunduk lesu dan tidak menyampaikan sepatah kata pun. Sementara itu, teman perempuan Virgon berinisial PA juga ikut menjalani tes kesehatan. Kadit Unit 3 Polres Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP Hendi menyampaikan hasil tes urin Virgon dan juga temannya positif mengandung narkoba. Positif mengandung narkotika beserta dengan satu rekannya, tadi juga dinyatakan dalam keadaan sehat dan masih untuk urinnya positif narkotika. Untuk kesehatan tadi apa aja Bang rangkaian tes kesehatan itu? Kalau kesehatan pasti kesehatan secara menyeluruh, dari denyut nadinya, tensinya, paling nggak dia tidak dalam keadaan tertekan atau panik. Dah, cukup ya teman-teman ya. Kita aja ya. Depresi kayak gitu atau stres kayak gitu yang ditemukan? Nggak ada kan teman-teman juga udah lihat tadi. Oke, cukup ya teman-teman. Nanti ditanya lagi pada saat pelaksanaan rilis oleh Bapak Kapolres. Usai penangkapan Virgun dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba, keluarga musisi Virgun, yakni ibunda dan kakak perempuannya, mendatangi Polres Metro Jakarta Barat Jumat siang. Kan wartawan udah peduli. Nanti kita setelah. Keluarga Virgun mengaku syok usai mendengar berita penangkapan tersebut. Ibunda Virgun pun tak kuasa menahan air matanya. Keluarga benar-benar tak menyangka anggota grup musik Last Child ini tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Kita udah bertemu Virgon, walaupun memang ada jeda kaca,
Tapi kita juga udah telepon dan video call juga. Virgon keadaannya sehat, sudah makan juga, bisa istirahat. Tapi memang proses BAP masih dalam tahap ini ya, masih pengembangan. Jadi minta doanya. Kak Febi gimana? Semuanya shock. Sebenarnya juga shock, Mbak. Kita kaget, kita juga nggak berharap ini terjadi. Mudah-mudahan di balik ini semua ada hikmahnya ya. Meski masih kaget, namun keluarga menyatakan akan menjalani proses hukum yang berlaku. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Atas terkait informasi tersebut pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam terkait tewasnya Afif Maulana yang ditemukan tewas di Sungai Kuranji, Kota Padang, kami sudah bersama dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Kota Padang, ada Ibu Indira Suryani. Sementara pemirsa, dari pihak Polresta Padang kami juga sudah menghubungi, namun belum ada jawaban kesediaan untuk bergabung bersama kami pada siang hari ini pemirsa. Kita menyapa terlebih dahulu Ibu Indira. Halo, selamat siang Ibu Indira. Halo, selamat siang Mas. Ya, Ibu Indira, terima kasih telah bergabung bersama kami di Ayu Siang kali ini, Ibu Indira. Ibu Indira, terkait kematian Afif Maulana ini, apa temuan dari LBH Padang, Bu Indira? Jadi memang ketika kami mendapatkan kuasa dari keluarga korban, kami melakukan investigasi sendiri untuk mengetahui apa situasi yang dihadapi korban hingga dia meninggal dunia. Dari hasil yang kami temukan, investigasi yang kami temukan, memang diduga kuat korban ini dan beberapa orang temannya menjadi korban penyiksaan dari anggota kepolisian, lebih spesifik kepada tim Sabara Polda Sumbar yang melakukan pada dini hari itu patroli malam hari sekitar 30 orang dalam tim itu. Ya, Ibu Indira, lalu apakah ada indikasi penganiayaan terhadap korban, Ibu Indira? Iya, jadi karena ini kasusnya dilakukan oleh kepolisian, tentu itu bukan kasus pelanggaran hukum biasa, itu adalah kejahatan hak asasi manusia yang dikenal dengan konteks penyiksaan. Jadi ketika korban ditemukan, banyak luka-luka di dalam di sekujur tubuhnya, ada luka di bagian punggung, bagian kiri korban, lalu kemudian ada telinganya yang berdarah, jadi ada pergelangan siku dan sebagainya itu penuh dengan lebam-lebam begitu. Nah, juga kemudian bersama keluarga ya menemui beberapa saksi-saksi yang hadir, yang juga tertangkap saat itu begitu ya, diamankan secara paksa, bukan secara prosedur hukum gitu. Yang kami lihat dari keterangan saksi itu bahwa korban ini awalnya berboncengan bersama anak lainnya dengan menggunakan motor dengan beberapa teman yang lain, lalu kemudian ada proses penendangan yang dilakukan dan mereka terjatuh terpelanting dan berjarak dari saksi A ke Afif, korban Afif Maulana itu sebanyak 2 meter ya, sekira 2 meter. Lalu kemudian saksi A ini dikerumut sama anggota kepolisian dan dia melihat waktu itu korban ini sempat dikerumunin oleh polisi begitu, tetapi dia juga diamankan dan itu terakhir kali dia melihat begitu korban digerumutin oleh polisi itu, dibarengin begitu dalam bentuk berputar gitu, dan dia juga dibawa waktu itu ke salah satu yang kami duga itu kepolisian sektor Kuranji, jadi diamankan di situ. Kami juga mengembangkan banyak bertemu dengan banyak saksi-saksi saat itu, terutama saksi anak. Kami juga menemukan bahwa bukan hanya Afif, bukan hanya saudara korban Afif Maulana yang menjadi korban penyiksaan di kasus ini, tetapi juga ada 7 orang lainnya yang kami identifikasi clear mereka menjadi korban penyiksaan dan mereka saat ini sedang dalam kondisi luka-luka juga. Jadi ada 5 orang anak lagi dan 2 orang dewasa yang umurnya 18 tahun yang kami temukan sebagai korban penyiksaan juga yang saat itu terjadi juga berbarengan dengan korban Afif. Jadi yang kami temukan memang rasanya agak kurang make sense saja bagi kami ketika misalnya polisi sudah mengerumunin Afif lalu kemudian dia ditemukan menjadi mayat mengambang di Sungai Kuranji gitu. Dugaan kami di awal ini adalah, hipotesis kami adalah bahwa Afif Maulana itu kemudian mendapatkan tindakan penyiksaan yang kejam, yang tidak manusiawi, kemudian dia menghembuskan nafas lalu kemudian untuk alibi supaya tidak ada proses pertanggungjawaban hukum, dibikin alibi seolah-olah kemudian korban ini bunuh diri. Sampai saat ini kami masih menunggu proses otopsi sebenarnya dan kami
sangat berharap kepolisian itu benar-benar transparan dalam kasus ini, membuka terang kasus ini dan tidak menutup-nutupi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian begitu. Karena keadilan buat korban adalah suatu hal yang harus kita berikan, bukan hanya untuk korban Afif, tetapi juga untuk korban-korban lainnya yang mereka juga disiksa saat kejadian itu. Ya, Ibu. Ada berbagai kasus yang ditemukan dalam proses penyiksaan. Ibu Indira, sudah sempat bertemu dengan para korban yang selamat, Bu Indira? Kami sudah sempat bertemu dan jujur saja saat ini tentu korban dalam kondisi ketakutan. Dia pengen ada jaminan perlindungan lebih untuk mereka dan mereka sedang proses pemulihan. Kami melihat langsung bagaimana kemudian para korban ini juga menderita pukulan ya. Jadi ada yang kepalanya itu seperti terpukul oleh rotan, lalu kemudian ada lebam-lebam di tubuhnya, lalu kemudian ada sulutan rokok. Dan mereka juga mengatakan beberapa hal mereka juga disetrum begitu. Bahkan ada pernyataan korban ke kami waktu itu ketika kami tanyakan, kami cukup terkejut ketika misalnya anggota kepolisian itu meminta menelan air ludah dari anggota kepolisian supaya mereka patuh begitu, lalu kemudian diminta juga dengan bercandaan memaksa gitu dengan untuk melakukan ciuman sejenis begitu, dan itu membuat kami cukup shock begitu ketika proses-proses ada proses pengamanan, ada tuduhan yang tidak berdasar itu, lalu kemudian dilakukan penyiksaan dan juga ada dugaan kekerasan seksual dalam situasi itu begitu. Oke, Ibu Indira, ini korban-korban yang selamat yang sempat Anda temui ini memang adalah orang-orang yang memang ikut tawuran saat itu atau seperti apa, Bu Indira? Tidak, jadi ceritanya teman-teman ini berkonvoi motor ya, jadi mereka berkumpul pakai motor, sebelumnya mereka sempat makan bersama begitulah. Karena waktu itu malam minggu, ini anak-anak remaja, masih level remaja, anak SMP, SMK, dan juga kemudian masih di level-level di bawah 20 tahun, mereka berkonvoi begitu ya, bermotoran dengan beberapa teman-temannya begitu. Memang dalam proses penyiksaan itu kami menanyakan pengakuan apa yang ingin dimintai oleh tim Sabara Polda ini kepada kami. Mereka mengatakan kami diminta mengakui kami akan tawuran kakak gitu. Kamu tawuran di mana? Kamu geng siapa begitu. Memang ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Kemudian paksa teman-teman ini untuk mengakui mereka akan tawuran. Tetapi malah tidak ada proses tawuran yang terjadi begitu. Dan kemudian Bu Indira, Ya, Bu Indira, ini polisi juga menunjukkan barang bukti sejumlah senjata tajam termasuk celurit. Apakah ini milik para korban yang Anda temui atau seperti apa, Bu Indira, dari pengakuan mereka? Jadi memang kemudian banyak proses pengamanan saat itu. Lalu kemudian kami tanyakan ke beberapa saksi yang kami temui itu, apakah kamu membawa sajam begitu? Memang mereka katakan tidak membawa sajam. Mereka yang kemudian waktu itu dibebaskan jam 10 pagi itu, jadi dari 3:30 kejadian itu dini hari, lalu jam 10 pagi mereka dibebaskan semua gitu, karena mereka tidak ada sajam gitu. Tetapi harusnya kalau ingin melakukan proses hukum, tentu saja ini anak harus memberikan perlindungan lebih terhadap anak, bukan dengan cara penyiksaan. Siapapun tidak boleh disiksa oleh polisi dalam proses penegakan hukum gitu. Iya, Bu Indira. Bu Indira, ini 30 polisi telah diperiksa, Bu Indira. Ibu Indira mengetahui ada informasi kelanjutan dari kasus tersebut, Bu Indira, pemeriksaan tersebut? Jadi kami kemarin datang bersama keluarga korban, ibu, ayah, kakek, nenek, dan semua anggota keluarga datang ke Polresta Padang untuk meminta informasi sejauh mana kasus ini progresnya begitu. Memang ada beberapa hal yang masih progres yang masih lambat, misalnya otopsi saat ini belum juga didapatkan dari dokter forensik, dan juga kemudian masih diperiksa saksi-saksi dalam peristiwa ini, dan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Nah, untuk sebenarnya kemarin keluarga juga menyampaikan kepada Polresta Padang, kami berusaha untuk percaya dengan proses hukum yang sedang dijalani ini, karena kami tahu Polda Sumbar itu tentu atasan dari Polresta Padang, tapi ke siapa lagi keluarga korban ini meminta keadilan. Ini peristiwa tentu saja menaruh banyak kecurigaan, karena yang diduga melakukan itu adalah anggota kepolisian dan yang memproses juga polisi. Tetapi kami mendatangi polisi kemarin untuk mengatakan kami ingin kasus ini dibuka secara terang, akuntabel, dan kemudian tidak ada yang ditutupi, dan memberikan pertanggungjawaban hukum bagi matinya anak kami gitu, Afif Maulana, dalam peristiwa ini. Oke, baik. Tetapi keluarga meminta prosesnya dipercepat gitu. Baik, Bu Indira.
tahu bahwa kepolisian juga sedang mengebut itu, dan kita saat ini bagaimana bersama keluarga korban benar-benar juga membantu proses penyidikan yang saat ini sedang berlangsung di Kepolisian Resort Kota Padang. Oke, baik Bu Indira, terima kasih banyak Bu Indira. Sayang sekali waktu kami terbatas. Bu Indira, terima kasih. Bu Indira, EBH dari Kota Padang. Kami masih menanti update terbaru dan informasi dari Anda. Terima kasih banyak Ibu Indira telah bergabung bersama kami di Ayu Siang. Ya pemirsa, masih dalam rangka ulang tahun Jakarta, pemirsa, pada hari ini upacara perayaan HUT ke-497 Kota Jakarta digelar di Monumen Nasional pagi tadi. Dan upacara ini juga dihadiri warga dari berbagai daerah. Jadi abangnya harus berwajah merah dan tonenya harus berwajah putih. Sejumlah rangkaian acara digelar untuk memperingati ulang tahun Jakarta ke-497 dan salah satunya dengan upacara peringatan yang digelar di Monumen Nasional Sabtu pagi. Sebanyak 1.700 orang berbaris lengkap dengan seragam mulai dari aparat TNI, Polri hingga siswa-siswi SMP dan juga SMA. Upacara dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Heru Budi dengan tema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona. Peringatan HUT tahun ini menandakan peralihan status ibu kota negara menjadi kota global. Puncak perayaan ulang tahun Jakarta akan digelar malam nanti mulai dari pukul 6 sore hingga 11 malam di kawasan Monas. Tahun DKI Jakarta yang ke-497. Semoga Jakarta ramah untuk masyarakatnya, aman untuk ditinggali, dan juga ke depan bisa mengantisipasi, mengatasi problem-problem yang tentunya ke depan cukup banyak dan tantangannya luar biasa. Pemirsa, hari ini Taman Impian Jaya Ancol menggelar sejumlah hiburan rakyat, diantaranya ada festival layang-layang. Lalu pemirsa, bagaimanakah situasi pantai Lagun Ancol jelang dibukanya festival layang-layang sore nanti pemirsa? Kita akan bergabung dengan rekan kami Yasmin Atania langsung dari lokasi. Halo, selamat siang Yasmin, bagaimana nih persiapan ada acara perayaan ulang tahun Jakarta di Ancol pada sore nanti, seperti apakah? Ya, baik, selamat siang Pram, Aulia dan juga pemirsa. Nampaknya bukan lagi persiapan tetapi festival layang-layang sudah digelar beberapa waktu lalu. Terbukti memang di sebelah kanan saya ini nampak sejumlah layang-layang tengah terbang menghiasi langit di kawasan Pantai Lagun Ancol. Dan memang festival ini digelar juga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Jakarta ke-497 yang mana ini bertajuk Jakarta International Kite Fest 2024. Adapun festival layang-layang ini diikuti oleh 11 negara dan berlangsung mulai hari ini 22 Juni hingga tanggal 7 Juli 2024 mendatang. Dan nampaknya di kawasan Pantai Lagun Ancol ini sudah semakin banyak masyarakat yang hadir, para pengunjung untuk selainnya untuk bermain pasir di sini dan juga menyaksikan layang-layang yang luar biasa indah sekali, terdiri dari berbagai macam bentuk, warna dan juga ukuran. Dan saya akan mencoba mewawancarai pengunjung yang di sini, nampaknya dari tadi juga turut serta menyaksikan layang-layang yang indah yang ada di sini. Nampaknya sudah ada ibu-ibu di sini. Ibu-ibu, selamat siang. Dengan ibu siapa dan dari mana ini? Dari Depok, Mbak. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Yani. Ibu Yani. Ibu Yani ini dan teman-teman datang sengaja ke Ancol hari ini untuk berlibur atau seperti apa sih? Enggak, karena kebetulan RT saya itu katanya belum pernah ke Ancol. Terus pas kebetulan juga ada tetangga saya yang berulang tahun tepatan hari ini, bertepatan juga dengan ulang tahun DKI. Maka dari itu kita kepengen lihat laut dan layang-layang seperti yang ada sekarang di semua negara ya, mungkin begitu Mbak. Ya, gimana Bu dengan adanya festival layang-layang ini? Keren nggak Bu layang-layangnya Bu di atas? Oh, keren sekali. Kita baru lihat ini juga, hari ini juga kebetulan. Ya. Nah, selain tadi lihat di Ancol kan ada pantai, lihat festival. Setelah ini rencananya mau kemana sih Bu nih? Rencananya sih mau duduk-duduk dulu, terus
Kemungkinan kalau yang mau masuk ke Dufan, yang ke Sibut gitu Mbak. Mungkin ada harapan nggak buat Jakarta di ulang tahunnya ke 497 ini Bu? Harapannya sih apa ya? Lebih meriah, terus mungkin kalau masuknya lebih diturunin lagi, lebih banyak lagi begitu. Oke baik, terima kasih banyak ya ibu-ibu. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali ya. Selamat beraktivitas akhir pekan. Terima kasih. Iya, dengan ibu-ibu dari Depok, Jawa Barat yang hadir ke sini untuk melihat pemandangan di area pantai dan juga ada festival layang-layang di sini. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, selain adanya festival layang-layang, nanti malam akan ada konser yang menghadirkan Dewa 19 featuring Firza yang akan berlangsung mulai pukul 20:45 waktu Indonesia Barat di Pantai Karnaval Ancol. Jadi bagi Anda pemirsa yang masih bingung ingin beraktivitas atau berakhir pekan kemana, bisa langsung datang ke kawasan Ancol, Jakarta Utara. Kembali ke studio. Wah, seru. Baik, terima kasih banyak rekan Yasmin Atania langsung dari Pantai Lagun, Ancol, Jakarta. Seru banget, saking serunya tadi mic-nya sampai copot kabelnya. Iya. Kita jadi iri ya Pram ya di sini nonton. Nah, lebih seru lagi nanti malam kata Yasmin. Nanti abis siaran kita langsung mungkin ya ke daerah Pantai Ancol untuk menyaksikan konser. Apalagi musiknya keren-keren banget. Dipastikan ramai sekali penonton di sana. Terima kasih ya Yasmin, selamat bertugas kembali.